Sembahyang, Masya Allah, tabarakallah. Berapa banyaknya rambut di kepala kita yang tersentuh, dan betapa seronoknya rambut seketika kita bagikan rambut kita kepada ibadah. Lupa bawa sikat, bawa sikat. Ada yang bawa sikat. Masya Allah, tabarakallah. Saya selalu bawa sikat. Itu tadi tinggal siswi sikat. Mas Rafi, Masya Allah, tabarakallah. Rambut kita itu berterima kasih dengan kita. Bang, makasih banyak Bang, sebab abang bukan bagikan aku pada saat itu tampil sebagai pramugara. Tengok tak solekan rambut pramugara macam mana? Sini, dihabiskan, dia pangkas, dia cukur habis yang hasilnya. Nanti sudah sini naik jadi air pancut di atas. Jadi tampil untuk tatapan pandangan penumpang. Tak lama cantik, tapi dia merasa cantik. Jadi rambut kita itu tampil pada waktu kita melayani penumpang sebagai pramugara. Rambut kita tampil seketika atas pentas. Rambut kita tampil seketika kita belajar dengan siapa. Menurut kita cantik adalah solekan dan juga dengan dandanan yang paling bagus. Jadi rambut bertanya, tak maukah, tak nakkah juga kau tampilkan aku dalam keadaan suci dan bersih. Seketika kau sapu aku, yang aku akan menjadi nur dan cahaya dan akan menjadi kebanggaanmu, meningkatkan aset kebaikan dan ibadah pahlamu nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Dari subuh nanti jangan tak disapu kepala semuanya. Saya selalu sebut, kalau tak pandai sapu macam ni, balik ke tempat asal, basahkan tangan, sapu macam tu. Tak pandai juga sapu macam tu, masukkan kepalanya ke dalam kolam. Mereka masukkan kepala dalam kolam, terbasuh semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Baru selepas itu dengan kuda telinga. Telinga jangan macam tu, ini salah. Nanti telinga kita takut tidak boleh memperter lagu-lagu atau juga yang boleh dengan yang suka dan juga dengan yang tidak boleh didengar. Mana yang boleh? Kita angkat ada penyaring di telinga kita sehingga memuntahkan yang syubhat dan juga memuntahkan yang haram, apalagi dengan yang dosa besar. Kabairat dzunub. Kita angkat telinga kita ini jangan sampai telinga kita ini menjadi tong sebut tong, jangan sampai jadi tong sampah dosa. Jadi tong dosa pertama ribahnya, ngadu dombanya, mengopaknya, pembohongannya, seronok kita dengar. Kalau ada orang yang mengopak, seronok sekali kita mengupi kalau dengan bahasa di sana. Kita tahan telinga kita kalau sampai jadi stop atau juga jadi tompak untuk perkara-perkara maksiat semacam itu. Macam itu juga dengan tempat, dengan mata, mulut dan lain sebagainya. Jadi pada masa kita mengasuh juga telinga, ibu jari untuk urusan di luar, sementara ini yang dua ini korek dalam sana pusing. Ada corner green, ada eko, ada terang jauh. Itu 3 perapatan jalan. Pasang tak pada kita sampai di restoran Salim restoran yang ada kepala ikan kakap bakar atau apa di situ. Jadi kalau kita straight menuju Jeli Kota Baru, awas taluan gajah liar. Kalau kita ke kiri itu kita akan pergi ke Eko, pergi ke Kuala Kansa. Kalau kita ke kanan kita akan masuk kawasan Kedah, Sungai Petani dan lain sebagainya. Macam juga telinga kita. Jadi bukan macam itu. Kadang-kadang ininya saja, ini bawahnya di kopinya saja. Nah, untuk ibu jari luar tadi itu kita mainkan konon-konon belokan-belokan yang ada di dalam situ, semuanya tersebut ini masih disikat dan perlu diturunkan lagi, diturunkan dulu. Nanti setelah selesai baru jam, terserah jam boleh dijalankan ke dalam air, tak ada masalah. Jadi kalau macam itu tak payah lepaskan. Atau cincin, kalau saya cincin kita longgar tak masalah. Tapi kalau tetap sebut tetap anggarkan. Takut kalau air tidak masuk dalam cincin. Koko pastikan, koko takut kalau ada kotoran. Gara-gara koko, gara-gara kotoran yang ada di ibu jari, jadi wudhu tidak sah, sumbahnya kita jadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Masalahnya kecil, disebabkan kena malas dengan kita tidak menyelati jari tangan atau juga jari kaki dan tumit. Lepas telinga dengan kona-konanya 3 kali, sapu kepala tadi, kalau telinga dulu, kepala dulu, hanya lagi muka dulu, kepala baru telinga.
Kita ada sebagian lepas telinga kumur-kumur. Nah, ada kumur-kumur pada awal tadi itu langsung basuh kaki saja lagi. Orang banyak basuh kaki macam tupai. Gitu kan? Nah, itulah jangan pakai celana yang kontak. Celana yang lebar, jangan celana jenis ifrit. Celana ifrit itu memang tak boleh duduk, susah duduk. Makanya kalau nak buang air kecil, mesti berdiri. Tandas duduk ada selesa, nyaman, santai. Tapi kalau kita baju gamis macam ni, atau saya orang tua pakai kain, senang, angkat, duduk, papa, selesa betul. Tapi kalau dengan kita tidak pakai celana jeans itu nak buang air kecil, nak berduduk ketak di sini sakit. Akhirnya kita berdiri saja. Makruh yang pertama. Dan Nabi kita ancam dengan siksaan kubur nanti pada hari barzakh. Nabi kita bersabda inna amata adabil qabri, kebanyakan adab ada kepala apa? Ada, alhamdulillah. Kebanyakan siksa kubur itu justru berpunca daripada kencing. Kalau kencing berdiri macam ni, itu tidak mustahil karena kencingnya tidak puas, tidak habis, tidak keluar semuanya. Mungkin pada masa takbir, mungkin pada masa rukuk, kadang-kadang pada masa batuk menggigil. Betul. Tes keluar. Masalah batal. Kenapa? Karena tadi kencingnya berdiri. Jadi basuh kaki gunakan. Karena kita tadi duduk, di air, jadi kita duduk macam tu. Angkat kaki, gunakan tangan kiri kelingking. Untuk menyelat-lati kaki kanan kaki kiri dengan guna kelingking itu afdalnya. Guna semuanya tidak ada masalah. Daripada bawah kita menyelat-latinya gosok naik, kalau boleh hampir sampai ke bungkul lari. Itu kita basuh kanan dan kiri. Kita menyelat-lati jari tangan dengan menyelah-nyelingkannya tangan. Sementara kalau dengan kaki itu daripada kelingking sebelah kanan terus sampai pada kelingking sebelah kiri. Untuk kedua belah kaki kita selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu, bukan doa selesai, belum ini belum selesai. Ini doa dulu. Jangan dikira doa pengajian. Sudahlah berhentilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Baru dengan wudu yang semacam tadi itu, dengan doa sebagai penutupnya nanti kita kata, dan Allah bukakan pintu gerbang surga yang gelap. Terbuka Tuan Haji. Ada sematek, belum masuk lagi. Sematek itu kalau tak dekat tak boleh terbuka. Yang ini belum masuk lagi, jauh lagi. 8. Kalau kita bawa sematek, oke lah, itu pada jalur yang kuning. Kalau seandainya dengan tas hinggo, jalurnya ada khusus. Boleh tas hinggo, boleh masuk jalur kuning. Ya, salah masuk. Kita bukan di situ. Atau ambil tiket. Tiketnya sampai pada pokok tas hinggo, turunkan kaca, lepas itu. Itu bukan di tiket. Bukan di kita. Tiket kita ambil tiket itu. Itu kita kena bayar tunai. Jalur tunai. Tak boleh yang tak tunai itu bawa ke tas hinggo. Kita letak. Mesinnya rusak. Ini baju di Mesir. Ini ada poket sini, tapi boleh memasukkan ke dalam poket yang dalam. Di dalam bagian dalam saja. Nanti ajib di baju macam ini. Di bagian dalam. Ini poket dalam ni boleh keluar dari sini. Masya Allah. Jadi dia buat sini, oke. Ini boleh bagian. Sini dia bagi lubang sini. Lubang ini. Jadi nak ambil yang hak dalam boleh, hak dia sendiri pun juga boleh. Di hak dalam. Jadi ditekan. Payahlah. Ini Tesco saya Tesco. Allahu Akbar. Kenapa? Itu bukan tuh pola tuh tak terangkan. Kenapa? Yang mana dulu? Kan Tesco kah? KTM kah? Atau juga dengan yang lain? Itu tersalah.
pada saat kita dengan amalan tadi itu kedelapannya ada teketas indul ta'adas, matek atau juga dengan yang lainnya, terserah nafas masuk daripada pintu mana saja. Apakah kita dari ahli sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, zikir dan sebagainya, dari ahli manapun kita boleh masuk. Kalau kita tidak ada keadaan sekalipun, pintu surga yang 8 itu telah terbuka selebar-lebarnya. Itu dengan amalan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fili dunubi. Tuh, masuk masjid. Allahumma ja'alni tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Selesai. Baru kita sembahyang. Tadi itu masih begini lagi tangan. Selesai udah. Nah, menurunkan sama pakai baju. Kita turunkan yang kanan dulu. Gitu, yang kanan dapat pahala sunat. Nabi kita slono. Yang paling menyenangkan bagi Nabi kalau kita beramal secara sunat. Nabi kita lega, Nabi kita slono, Nabi kita sayangkan kita. Kalau Nabi kita ada sayang, kalau kita kenal dengan yang berwarna agung, kalau kita kenal dengan kedua polis, kalau kita kenal dengan pengarah jaging atau juga dengan pengarah immigration, kalau seandainya dengan kita tadinya, oh kalau macam ni lengok aku 1 jam kita beratur jalan selangkah tolak P kita panjang 300 penumpang Boeing 77 MS yang 370 datang alhamdulillah. Jadi penumpangnya ramai. Masyaallah tabarak. Jadi counter immigration itu tak cukup Pak, seperti di Arab Saudi kata Arab masuk sekali 10 dari Malaysia, dari Indo, dari Afrika, dari mana-mana semuanya serentak. Akhirnya beratur sampai 3, 4, 5, 60-an nunggu giliran sekali. Datang kedua immigration kena kita. Saya lagi ikut. Dia ambil paspor saya. Bawa ke kantor mana? 5 menit dah keluar daripada airport. Kan senang kalau kita ada kenalan. Masya Allah tabarakallah. Maka begitulah kalau pada saat yang suka dengan kita, nama kita senantiasa naik, nama kita senantiasa dilaporkan, dan juga dengan kita senantiasa disebut. Naik kenapa? Karena kita senantiasa bersama. Naik kenapa? Karena kita mengamalkan perkara sunnah. Naik kenapa? Karena kita mendapatkan mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunkan yang kanan, baru menyusul yang kiri. Kemudian selepas itu baru persiapan untuk kita pergi ke masjid. Pergi ke masjid, masalah tabarakallah. Kalau boleh pakai sorban, pakai sorban. Tak boleh, tak ada masalah, pakai songko. Jangan tak pakai songko, jangan terbawa dengan orang-orang Salafi atau juga Wahabi atau juga dengan Muhammadiyah di Indonesia atau dengan partai PKS, partai kita kesejahteraan sosial. Pakai partai yang kehadiran sini, sana sebut PKS dengan bahasa di sana. Jadi biasanya kalau dengan mereka ini kalau pada waktu sholat, selalu juga. Contoh dia yang namanya telabuh itu haram, bukan hanya waktu kita sembahyang. Tidak sembahyang, juga boleh sama. Makro telabuh waktu sembahyang, makro juga tidak sembahyang. Tak kisah, terus saya sembahyang. Jadi pada waktu kita sembahyang, afdolnya dengan kita mengenakan pakaian yang sempurna, yang lebih lengkap, yang lebih kemas, yang lebih rapi. Kalau pada waktu kita menghadap yang di Pertuan Agung saja jarang-jarang samping ketinggalan. Masya Allah tabarakallah, dipendek nanti dipanjang. Pendek. Bapak samping panjang sedikit, maksudnya kemas. Kita sedih melihat orang-orang pada di Jumat jadi tetamu khusus Allah dan itu untuk melaksanakan kewajiban yang diwajibkan. Sampai itu seperti sarung gitu Pak. Sekali dia, dua kali. Terserah semuanya boleh ya. Iya. Itu di depan makhluk tampil macam ini. Kenapa? Kelihatan pakaian tradisional dengan baju Melayunya, jangan pakai baju kuning sebab itu adalah baju pakaian orang tua atau siapa. Tak boleh pakai baju atau warna kuning. Oke, dengan samping ini tak cantik di sekitar bisa saja. Yang saya maksud, ramai di kalangan pemuda-pemuda kita kalau pada masuk ke masjid kadang-kadang pakai lengan pendek,
tak pakai sombong, bukan wajib, bukan tidak so, tapi kan cerita kita itu kelayakan untuk kita tampil di hadapan siapa? Tuhanku bagi apa? Bagikan roh, jantung, kesehatan, duit, harta. Kalau dibagi sebanyak mana? Dengan kalau dibagikan dengan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala, daripada Allah segala-galanya, udara, air, makanan, minuman, semuanya adalah daripada Allah, yang diantaranya jantung kita yang berdenyut dengan roh dan nyawa kita, umur dan peluang hidup, itu adalah daripada Allah. Takkan kita tampil di hadapan Allah dengan keadaan yang kalau pada di depan makhluk kita boleh tampil dengan pakaian yang kemat dan rapi. Jika di al-in'ar, ya Allah, muslimat ada telkom, ambil telkom yang disijai itu tuh 13 tahun tidak pernah dibasuh, baunya seperti bau belacan saja. Kemudian dengan musliminnya pula tak bawa kain. Mereka yang menegakkan celana lepas apa darurat ada masalah, tapi ini cerita sopannya saja kita ambilkan itu terus kita pakaikan. Jadi kain di mana yang ada di Al-Quran, kain itu pastikan yang pertama pasti bersih insya Allah, tapi paling tidak kain itu telah dipikirkan oleh ratusan orang yang singgah di situ. Kira-kira siapa yang pakai kain kawat untuk tampil di pangkuan? Siapa yang minjam kain kawat? Kalau minjam kain terus minjam mau tampil kayak samping, tak ada, sudah musik yang cantik, yang lawan, penuh yang bagus. Maksud mana dengan kita pakai kain orang yang dipakai oleh 1000 atau 100 atau 50 sebelum kita, kebersihannya tidak dapat kita jamin, kemudian sopannya pun juga kurang layak. Kadang darurat itu cerita lain, tapi kalau kita boleh, masalah besar pahalanya. Kalau pada saat dengan kita bawa kain sendiri dalam handbag kita, bukan ada kain di situ, ada telkom yang punya kita, yang baunya harum, bening, tidak ada bekas tai lalat, apa ada yang dikit-dikit boleh penting, tidak ada yang itu. Masalah Allah, ini belum takbir lagi, baru nakal. Nah, nikah saja nanti kita coba-coba lah dalam setengah jam, coba-coba kita lari-lari supaya kita boleh selesai. Jadi selepas pakaian secara kemas dan rapi, maka yang pertama untuk kita spesial, apalagi kalau di rumah, jangan sembahyang di tengah-tengah bilik. Kita usahakan pada waktu kita sembahyang ada pelindung, ini namanya sutratul musalli. Imam berdiri di sini, ini leluasa tempat berdiri dengan rukuk dan sujud secara selesa. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Kenapa ukuran sejadah ini diukur atau dibuat ukurannya semacam ini? Gitu. Kenapa tingginya semacam ini? Pernah dia terpikir? Sebab ukuran kita pada waktu kita berdiri dan juga leluasa kita pada waktu kita sujud memadai dengan ukurannya semacam ini ikut pengamatan sementara. Sebenarnya tidak. Sebenarnya ukuran yang sepanjang ini adalah ukuran sutra pelindung sembahyang kita. Kalau pada saat dengan kita tidak berlindung dengan tembok, berlindung dengan sutra namanya pelindung sembahyang, bahasa disebut dengan sutratul musalli, pagar yang memagari ibadah kita. Jadi kalau kita sembahyang di sini itu bilik kita besar, kita sembahyang di tengah-tengah macam ini. Jadi walaupun tidak ada orang yang akan lewat, tapi pada kita sama seperti rumah yang tidak ada pagar. Seperti dengan rumah yang tidak ada penyekatnya, rumah kecil besar, mewah tak mewah, atau cuma pun betulnya selalu ada pagar di hadapan. Itu adalah sebagai penyelamat daripada kita di dalamnya. Keselamatan untuk anak-anak, keselamatan juga untuk kita. Kalau ada kereta luar, motor dan sebagainya, kalau ada pagar, insya Allah kita aman di dalam. Pada kita saat duduk santai di beranda rumah, insya Allah kita terasa aman karena ada pagarnya. Jangan sampai pagar rumah lebih kita pikirkan pagarnya daripada besi, elektronik, elektrik. Belum masuk lagi cek. Masuk, naik, tekan balik, menutup. Mana pagarnya macam itu dengan sembahyang? Pagar rumah itu takkan kita bawa balik ke akhirat. Habis belanja dalam ribu-ribu. Yang ini tak lebih daripada hanya setakat ada tiang saja. Tak ada tembok, tiang. Tidak ada tiang, Nabi kita senantiasa bawa 5 benda. Kemana Nabi kita
kita tidak pernah bisa. Satu dengan tongkat namanya qadid atau anasa. Satu dengan tongkat. Yang kedua cermin. Yang ketiga sisir atau sikat. Yang keempat pisau untuk keperluan. Pertama tadi dengan tongkat namanya anasa. Yang kedua dengan cermin, dengan sikat. Yang keempatnya itu dengan pisau atau gunting. Yang kelimanya kadang-kadang dengan jelah mata, kadang-kadang dengan jaket untuk nanti kita berwudu. Itu yang senantiasa selalu dengan baginda. Yang kelima, goda sebagai penghenti daripada anasa. Jadi kenapa baginda diriwayatkan Salafi itu kadang-kadang tak pernah baca hadis tapi langsung komplain saja. Selalu saja orang bisa laksanakan. Semalam ada lagi yang mempermasalahkan di masa di Negeri Sembilan. Kata Ustaz, toh mana ada dalilnya? Tidak ada hadisnya yang menyatakan sunat berdoa sebelum makan. Sunat itu baca basmalah saja, tak ada hadis yang kita baca pada tuntas maka Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau seandainya dikatakan tidak ada hadisnya, tapi boleh-boleh saja dibaca, dan elok dibaca karena ada hubungan antara kandungan doa dengan makanan yang akan kita makan. Ya Allah, barik lana bima razaqtana, berkatilah rezeki yang akan kami santap. Jadi ngaji mana deh, makan nasi mandi kan? Sini, jadi jumpa dah, ajak makan nasi mandi. Kan sudah sampai ke sini, matilah dikasih ini sebelah kanan sini tidak tahu. Tuh ada sana, kalau sana sepuluh sehat, desa itu yang meja untuk 4 orang gitu namanya. Saya makanya berduduk. Ala Jepun, ada Jepun, sunahnya Jepun, tasalsul musalsalnya sampai kepada Jepun. Kalau musalsalnya tasalsul sampai kepada baginda Nabi, musalsal suproh amparan. Apa? Istana apa salah? Bukan masalah istana lagi. Wah, di istana makan betul-betul. Memangnya kenapa? Hilang kata suri kita. Gelar itu hilang karena kalau kita makan berduduk. Tailah, meja makan ada. Suatu waktu kita makan di meja, asalkan jangan duduk di meja. Tapi kalau kita dengan keluarga 4 orang, lalu istri kita anak 2 orang, maka kita pakai dulang 1 dulang 4 ada tawaduknya dan dekatlah. Kami dulu ini. Tawaduknya ada, rasa dekat dengan akrab dan keluarga pun juga ada. Di samping juga dengan kita boleh makan lebih sedikit. Dan kalau kita pakai pinggan loh, tambah sekali itu tambah 2 kali 3 kali, mano. Ini kaki makan nih. Nanti kita makan sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Tapi kita makan sedikit. Kita sedikit-sedikit makan. Beda dengan nanti. Itu loh nih, gastrik, lemah, perut, macam-macam keluhan. Jadi kalau kita makan dengan pinggan, orang boleh campur. Ini buat makannya nih kaki makan. Tapi kalau kita pakai dulang siapa yang tahu? Santai. Di situ ada nilai sedekahnya. Kita boleh bagikan hak kita. Dia ambil doa besar, kita ambil sedikit. Ada sedekah dengan kawan. Itu yang pertama. Kalau kita namakan banyak pun juga boleh. Kenapa? Sebab ada daripada kumpulan yang 5 orang itu yang makan yang kurang, hak yang kurang tuh. Nah kita yang lebih. Jadi ada pahala sedekah, ada pahala mengutamakan, ada pahala tawadhu, ada pahala persaudaraan. Kenapa? Sebab yang kita santap itu juga yang disantap, yang disaji atau yang dimakan dan yang dinikmati oleh saudara kita sama pilihan, sama rasa, sama model, dan juga dengan kebersamaan untuk kita memakannya. Kenapa kepada pemakan tadi itu? Salafi dari itu lah. Salafi yang dibikin kita jadi pusing. Tapi kalau tidak ada salafi, kita santai aja kita. Kalau tak ada salafi itu jadi kacau juga. Elok ada salafi itu juga elok ada wahabi. Kenapa? Dengan adanya mereka haram, bid'ah, masuk neraka. Oh, kita gigi bukan kita cari kita. Oh, tidak seperti yang kalian sebut. Kalau tidak ada hadisnya pun tentang baca doa sebelum makan, doa secara am
awalnya memang dituntut dan juga digalakkan berdoa, berkatilah rezeki yang telah Kau anugerahkan kepada kami, baliklah bima razaqtana wa qina adzabannar, dan keluarkan kami daripada api neraka. Kenapa? Sebab kita tidak mau makanan tadi itu kalau sampai memberikan tenaga dan kekuatan untuk kita melakukan perkara-perkara janggal atau juga perkara-perkara masyarakat yang jadilah. Tapi kalau diberkati oleh Allah, kaki mudah dilangkahkan untuk menuju ke masjid, juga tengok Allah Maha Kuasa. Aman kan? Tentu gubuk nanti masuk dalam Facebook, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syaitan jatuh atas batas. Tuh masjid, sini rumah. Maka kita melangkah, ini Allah yang bagi ganjaran. Jadi pada saat kita menuju ke masjid, jalan. Bismillah, amantubillah, dengan bacaan doa kita ke masjid, jalan. Daripada rumah ke masjid kira-kira dalam 300 langkah. Dapat 300 langkah kali 10. Mungkin akan dilipat gandakan Allah kembali pahalanya daripada 300 kali 10 3.000 akan menjadi puluhan ribu, ratusan ribu. Hamba Allah ini jalannya tambah cabut di dalam. Itu adakah mereka komplain tak? Nah, mereka biar kerja. Jangankan komplain, tegok pun tidak. Jadi sudahnya kalau tadi itu hanya 300 langkah, tapi pada masa kita berjalan kena sana, sini, pusing sana, pusing sini, artinya langkah kita menjadi 700 kali 10 dapat 7.000 pahala di sisi Allah. Sampai setakat 5 menit dah. Sebanyak itu apa yang kita dapatkan. Asalkan targetnya masjid, bukan warung, bukan kedai, bukan beli nasi lemak, bukan beli cabai. Tak. Tujuan kita tahu mesti sebelah situ, tapi kita tak ambil jalan untuk jalan agak jauh. Pusing gitu. Kau dulu ke depan masjid. Tujuannya masjid, tapi ambil jalan yang jauh. Sejauh jalan yang kita tempuh, sebanyak itu balasannya. Kenapa? Karena kita bermuamalah dengan Allah. Jadi kalau manusia penipu nih, ini 300 langkah saja macam mana sampai boleh jadi 600 kembali. Jadi sutra dipastikan karena tidak ada penduduk, tidak ada tembok, tiang, tidak ada tiang. Nanti kita pacak tongkat, di mana dipacak akan jadi pelindung kita kalau jarak antara kita dengan tiang tadi itu 3 hasta. Makanya sejauh itu ukurannya kurang lebih dalam 3 hasta. Tuh kapet-kapet itu ukurannya 3 hasta. Jadi kalau masih boleh berlindung situ dulu. Boleh ada tembok dulu. Kalau tidak ada di meja di sini boleh, oke. Tapi jangan sejadah saja. Sujud jarak dengan sejadah jauh ke situ. Itu berarti kita tidak ada pelindung. Kenapa? Sejadah ini urutan yang keempat. Tembok, tiang, tongkat, baru sejadah. Tak ada sejadah, keluarkan tasbih. Kita batangkan tasbih kita di sini, letak mazandu sebagai pelindung. Tidak ada tasbih kalau kita ada beg, letakkan beg di situ. Tapi dengan Samsung Galaxy 5 tak apa ya. Sebab hati jadi tidak khusyuk, apalagi kalau dompet. Letak dompet di situ punya kelihatan banyak, Allah tabarakallah. Itu tak akan dosa sudah. Takkan boleh dengan dia mengalihkan pandangannya sallallahu alaihi wasallam tengok hilang. Jadi jangan cari pahala sunat akhirnya berisiko tinggi. Jadi dompet jangan, kunci kereta bagaimana tuh bikin sendirilah kunci kereta macam mana. Kalau handset atau kalau ada yang bijak, supaya mantap kalau yang bijak, jadi tidak khusyuk kita. Nah, oke. Jadi itu yang keberapa? 1 dengan tembok, kedua dengan tiang, ketiga dengan tongkat, keempat baru dengan sejadah. Tanda sejadah Nabi kita garis hak, ada khutbah khattan, buat garisan di hadapan itu sebagai pagar sembahyang kita. Oke, takbir. Setelah dekat dengan pelindung kita di situ. Posisikan kaki, mata sudah menghadap ke bawah, jangan pandang di atas, jangan sambil takbir sambil berumah pada Allahu Akbar. Kan begitu, mata sudah ke bawah. Mata kita sudah menatap ke tempat sujud. Di mana tatapan mata? Jangan tengok tiang, jangan tengok Ka'bah. Walaupun kita di Makkah, tetap kita tidak sunat tengok Ka'bah. Apalagi kalau pada itu kita sudah sunat tengok orang tawaf, tak bakalan khusyuk kita. Allahu Akbar.
Afrika Selatan. Tahu? Kita boleh cop, mata kita boleh cop dengan mata, dengar dengan telinga, kalau berpikir itu secara spontan, semua jadi hebat. Itu hebatnya leluasa nikmat yang Allah bagikan. Kita tengok ini orang Afrika, ini Nigeria, ini Somalia, ini Djibouti, ini Indo. Oh Maji, tapi kerudung tuh rambut kelihatan tuh dalam sembahyang. Tiga orang dalam sembahyang, mana berhenti? Nah, jadi kata kita ke tempat sujud, posisi kaki ikut keadaan. Kalau seandainya renggang, tak kita buka sedikit, jangan terus sudah lebih daripada 100 renggang. Tapi jangan pula terlalu lebar. Kalau lebar kan jadi piramid. Dengan pas seperti pasang kuda-kuda ini, nak berperangkap atau tak berkelahi tidak. Tapi yang jadi masalah itu kadang-kadang teman yang di samping kita ini tidak toleransi dengan kita. Dia kakinya dia terikut kanan satu, tak sampai sejengkal, sehingga sampingnya pindah jadi gosong. Jadi kalau kita nak berperangkap, terpaksa kita geserkan kaki kita ke situ, si juga geserkan kaki kita jadi dengan macam ini. Pada saat setan lari dan suruh masuk setan di bawah kaki. Setan apa benar? Aku cari celah-celah. Kan tujuan merenggang tertutup apa? Menutupi celah-celah antara kaki dengan kaki. Nabi kita bersabda, Inna la yakfa alayya ruku'ukum wa sujudukum. Sesungguhnya tidak tersembunyi bagi saya di depan. Taraku makani hada. Apakah kalian tengok tempatku ini? Sesungguhnya yang walaupun aku di depan, tidak tersembunyi pergerakan kalian di belakang rukuk dan sujudnya. Ini araku min wara'i dhahri. Aku melihat kalian daripada belakang seperti aku melihat kalian daripada hadapanku. Itu khas untuk baginda Nabi. Jadi kenapa kaki kita renggangkan macam itu? Stawu artinya luruskan. Istaqimu wa'tadilu artinya betulkan. Kemudian tarasuh pun juga artinya rapatkan dan ratakan. Berikutnya sudul halal. Perasaan sembahyang di masjid USG section 9. Imam dia sudah kiri ada tulisan sudul halal, tutup celah-celah. Itu makna sudul halal, tutup celah-celah antara kedua belah kaki kita dengan yang samping. Riwayat yang lain sudul faraj, tutupi celah-celah yang kosong antara kaki kamu sebelah kiri dengan kaki kanan sebelah kiri kita, antara kaki kamu sebelah kanan dengan kaki kiri sebelah kita. Jangan sampai kaki-kaki sedang ada kekosongan. Itu orang Arab yang penanti dengan yang itu. Di Indonesia yang penanti tentang bab itu orang-orang PKS bahasa sana, itu juga orang-orang Salafi dengan Muhammadiyah. Kaum tua, kaum tua maksudnya NU, NU, Nahdlatul Ulama, Warna Jadi baru bersejarah daripada Turki. Sedarjahnya lawa dan cantik, lebarnya tidak kurang daripada dalam 1 meter 10. Nampak sejarah besar sekali. Mubazir, tempat mubazir. Kadang-kadang orang yang sampai sudah tuh meletakkan kaki di sini. Kenapa? Karena sudah kita lawan, tarik orang sampai. Setahu aja itu bersama sekali dengan saudara kita. Tak ada masalah. Dia dapat pahala, kita dapat pahala. Sunnahnya kita jadi sempurna. Duduk. Kalau kita seorang diri, posisi kaki kira-kira dalam sejengkal antara kanan dengan kiri, mata paha kita di bawah, takbir, niat, nyaring, tak nyaring, jangan dipermasalahkan, nyaring, tak niat hanya sampai dalam hati saja pun juga oke. Mau dengan usahi kontot juli al-barakatin mustaqbilal kiblati imaman makmuman billahi ta'ala. Allah, ini akan bergerak. Allahu Akbar. Pergerakan mulut, tangan, niat tiga sekaligus kita seragamkan. All tangan bergerak dalam hati nama itu sengaja persembahan. Niat dalam hati, tangan bergerak, mulut menyebut Allahu Akbar. Habis dalam hati karena Allah Taala, baru habis tangan sudah di sini. Itu akbarnya. Tapi kadang-kadang untuk menseragamkan yang tiga itu masalah. Allah. Betul ini problem orang Melayu ini. Arab tak ada, belum pernah kita tengok Arab pas-pas waktu takbir. Kalau ada, kelihatan hidung-hidung mancung. Perawakan Arab, tapi tak Allah. Usami Allah. Allah.
Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul binas balikinas. Usalli fadhila barakatuh. Makmumat ini. Allah Akbar. Itu malaikat kalau tengok mesti tenggelam. Kita kenapa ya? Jadi kita yang bermasalah macam itu ikut mazhab yang mengatakan niat cukup dalam hati tapi usali. Kita adanya mazhab, adanya perbedaan pendapat itu adalah untuk maslahat kita, untuk kelapangan dan kelonggaran kita. Ikut mazhab yang tadi. Kalau boleh, Allahu Akbar, alhamdulillah. Itu dengan takbirnya. Takbiratul ihram hukumnya rukun. Niat dalam hati hukumnya rukun. Dan dua, sementara talaffuz hukumnya sunat. Kalau tidak talaffuz pun juga tidak mengapa. Angkat tangan hukumnya sunat. Kemudian dengan memposisikan jari tangan yang 10 secara tepat pun juga hukumnya sunat. Allahu Akbar sampai ke sini satu. Yang kedua, selain daripada mengangkat tangan, jari tangan kita yang 10 kita renggangkan, jangan dirapatkan, jangan dikeriputkan, kita renggangkan secara pertengahan. Jangan bunganya terbuka. Allah itu mencakar. Rapat salah, tegak. Itu juga seperti yang mau main praktik. Sudah di bangun adopti nggak sembahyang. Tak pasti 20 sembahyang. Kadang-kadang saya masuk 5 orang. Macam-macam manusia apa? Kadang-kadang kalau di masjid itu yang paling ketara sekali imam. Dan masjid kan imam mikrofon sini. Dan sini tak ada yang bergantung. Atau tak ada mic yang kecil nih, mikrofon yang kecil ini masih guna mikrofon yang besar, ada tongkat. Letak di sini, nggak suara jauh, tak menangkap. Sini masih jauh. Jadi juga macam mana? Mau tidak mau terpaksa kita menoleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Betul. Kalau tak percaya tanya saya. Kenapa? Sebab saya tengok. Bagaimana tengok? Saya kan sembahyang. Saya masbuk. Di pada saat masbuk kita tengok imam lah. Kadang-kadang kita di atas 3-2. Kita boleh cek imam macam mana. Biasa. Kalau yang biasa sembahyang dengan Syekh Muhammad Jibril, kalau main tidak keliru, tidak clear, ya tarik mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kenapa? Sebab beliau merasa suara beliau cantik, bacaan fasih, tapi mic yang kurang jelas. Akhirnya merasa tidak problem, memang tidak ada masalah, cuma merasa kurang khusyuk saja dengan pergerakan tangan tadi itu. Berarti takbir. Satu, sunat angkat tangan. Ini semuanya pahala nih. Ini cuma yang sempurna. Kalau tak sunat, takbir baca Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar. Semuanya oke. Sunat angkat tangan itu sudah memadai, tapi ada yang lebih tepat. Nah, kalau Allah angkat tangan satu, beriringan dengan takbir dan niat 2, merenggangkan jari tangan 3, renggangnya secara sederhana, sedang, lebih tidak, kurang juga tidak, 4, melengkungkan jari ke arah kiblat 5, lengkung, jadi jangan tegak, lengkung macam ini, jadi lengkung ke arah kiblat. Allah. Nih, yang ini nih berbenturan dengan syahmah. Kalau bahasa sini mungkin kuping. Ini yang lembut nih, betul. Tak mesti disentuh. Kalau tersentuh pun tak masalah. Sementara jari yang 4 berbenturan dengan telinga, maka takbir yang Allahu Akbar itu tidak menepati sunnah. Atau Allahu Akbar yang ingin membetulkan dua telapak tangan yang bahu itu juga tidak perlu menepati, karena kita ada 3 riwayat, berbenturan dengan syahmah, berbenturan dengan telinga, berbenturan dengan atasnya telinga, hatta yuhadiya bihima a'aliya batulaihi, sehingga membetuli kedua belah telapak tangannya tadi itu dengan bagian atas daripada telinga
riwayat hatta yuhadya bihima syahmatai, syahmah dua kuping telinga. Jadi kata ulama maksudnya ini berbetulan dengan kuping, yang lainnya berbetulan belakangnya berbetulan dengan bahu, ujung jari berbetulan dengan bagian atas daripada telinga. Allah. Tapi jangan sampai ke bawah-bawah juga untuk membetulkan Allah. Nah, saya ajarkan macam ini di pondok, belajar untuk perhati betul dengan kaki. Dia kalau dia orang sampai kalau dia sebel sampai kita dia tolak kaki kita kelas macam itu. Nah, tidak lebih buat aku jadi tidak terus kalau kamu macam itu. Tuh ada toleransi, ada ilmunya, ada pedomannya bagus dan kita akan direalisasi dan nyaman. Allahu Akbar. Di mana kita letakkan? Bar habis, niat habis, tangan sudah pada posisinya, likas saja terserah. Apakah diletakkan ke dada, di bawah daripada dada daripada pusat semacam mana kita sekarang ini, atau juga sebagaimana sebagian pendapat ulama Malikiyah dengan irsal, Allahu Akbar irsal macam itu, atau juga menurut ulama Hanafiyah Allahu Akbar di bawah pusat, bahasa Hanafi di bawah pusat saja, jangan sampai ke bawah lagi. Kalau ke bawah lagi masalah itu tidak ada mazhabnya. Itu mazhab pemain bola sepak yang ke bawah tuh. Nah, kenapa? Sebab itu tendangan tuh penalti. Kalau tidak macam tuh, jangan. Wah, tahu kan? Kenapa? Semuanya macam itu. Kenapa tangan ke bawah saja? Kenapa? Sebab karena ada benda yang diamankan. Kalau ada kita semua kita aman-aman saja. Jadi kalau ke bawah pun di bawah daripada pusat. Selesai. Posisinya langsung pada tempatnya. Ada sebagian Allahu Akbar. Nah itu mafdul, Quran afdal. Turun baru naik. Dia langsung ke posisi. Daripada takbir langsung pada posisinya. Kemudian selepas itu di mana kita letakkan sebagaimana tadi di bawah dada dan dada daripada pusat. Serong yang semacam ini hanya oleh sebagian ulama tasawuf. Katanya untuk mengamankan hati daripada bisikan setan. Ibu jadi kita tekankan kepada ulu hati di sini, udah menyerong. Tapi kelihatan serong macam ini tidak bagus atau kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kelihatan kita sengit. Seperti dengan kita pasang sobat macam itu. Jangan sobat. Ujung ngaji itu kan kalau pasang tarata atau bangkot juga perangkat SP mata dan berhalang macam itu. Mana boleh? Atau kadang-kadang saya tak ada SP mata. Ada yang saya orang tua itu kan yang mata diulur turunkan menjauh. Jadi kadang-kadang tengok orang, kadang-kadang membaca, kalau nengok keluarkan mata dari tangan. Karena SP mata diturunkan ke bawah, dibandingkan atau apalagi dengan bahasanya. Nah, jadi kembali kepada posisi tangan tadi itu macam ini boleh. Tapi tetap akalnya dikenal. Nabi kita bersabda untuk imam. Ini kalau seperti di sini ini kan mihrab. Kita boleh jadi imam di situ, tak ada masalah. Tapi saf jadi tidak rata. Belakang saf kita tidak seimbang. Nabi kita bersabda wasitul imam, posisikan imam di tengah-tengah. Posisikan imam di tengah-tengah. Kalau di belakang situ 10, sini pun juga 10. Maka dengan kita makmum, 8 ke depan lagi, di kanan makmum. Pada waktu kita masuk ke masjid, kalau ternyata imam saf belakang dah penuh, jangan mengambil saf buat saf baru di sebelah kanan atau juga kiri. Abdolnya kita mengambil yang sebelah kanan. Kalau saya kiri masih belum, kalau saya kiri masih, kalau kiri sudah berisi. Tapi kalau sini 5, maka abdolnya kita ambil kanan. Kalau di sini sudah 7, sini baru 5, abdolnya kita ambil saf sebelah kiri supaya sayap satu menjadi cantik dan seimbang. Imam posisinya di pertengahan antara makmum. Kita sampai ke Fatihah. Bukan senang baca itu setengah jam lagi. Tidak bisa jadi 5 menit. Jangan saya bagi waktu 10 menit untuk soal jawab. Kalau Allah takdirkan kita sambung nanti di lain kesempatan, nanti juga kita jumpa, itu tertakluk kepada keadaan. Bukan kepada keadaan, kepada takdir. Allahu Akbar. Ini lebih cantik daripada yang begini. Satu,
Kemudian yang kedua, untuk posisi jari tangan. Untuk posisi jari tangan dalam mata Imam Syafi'i ada keempat dengan ibu jari digelangkan, sebagaimana kebanyakan kita digelangkan contoh. Jadi ada juga pendapat dalam mazhab kita yang kita gelangkan itu dua, ibu jari dengan kelingking, dan kita gelangkan di mana, di penggelangan, bukan di tengah, di penggelangan. Dua melingkar antara ibu jari dengan kelingking, contoh. Tiga memanjang, atas lengan. Nah, jadi panjang seperti itu. Allahu Akbar. Seperti ini. Tiga memanjang, dua kita gelangkan. Ya, ala kadarnya harus digelangkan ke tol seperti gelang tangan, macam itu. Jadi, ya imam begitu, kita genggamkan semuanya. Gimana dengan caranya itu? Kedua-duanya oke, kedua-duanya apa? Menurut kumpulan daripada ulama Syafi'iyah, insyaallah kedua-duanya baik dan menempati sunnah. Sementara yang ke tengah, Allahu Akbar ke sini, itu menyalahi sunnah yang ke tengah. Apalagi kalau yang ke siko, betul, mengelamun betul. Allahu Akbar, masyaallah. Atau juga Allahu Akbar. Karena masalah betul, dikit-dikitan nih. Musim sujud, bukan musim panah. Takbir, selesai takbir. Jangan lupa baca doa istiftah wajah dua yalillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya sampai habis. Wa ma ana minal musyrikin atau wa ana minal muslimin dengan penunjuknya. Sebelum baca Fatihah jangan lupa baca ta'awuz. Setan senantiasa dan selalu Nabi kita bersabda, "Idzaus dina bis salat ya akbar syaitan walahu durat." Apabila azan dikumandangkan, syaitan akan lari-lari, tergentar-gentar. Tapi pada masa salat dilaksanakan, syaitan pada balik, datang lagi dia. Jadi pada waktu kita ada sembahyang azan, maka dia lari. Dia tanah jadi saksi. Takut kalau nanti dikubuah, dipanggil sama peguam atau dipanggil sama pendakwah ayat untuk jadi saksi bahwasanya orang ini bersyahadat. Dalam azan dan Muhammad ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dia gentar-gentar supaya suara azan tidak kedengaran. Tapi pada masa kita semua dia datang balik. Bayakul uzkur kata ingat itu, ingat ini. Malam yakul yakulhu, hal-hal yang kita tidak teringat. Tapi Allahu Akbar, baca ta'awud. Jangan tidak baca ta'awud. Ulama mengatakan sunnah muakkadah kita membaca ta'awud pada 2 rakaat.